Saya ingin menyampaikan sedikit sharing terkait strategi karir dosen gitu ya di tahun 2026 gitu. Karena apa sih tantangannya yang saat ini gitu kan? Ya banyak sih hal-hal yang mungkin terutama masalah regulasi yang baru ya. Kita bisa melihat bahwa tentu ini menjadi tantangan kita bersama untuk lebih meningkatkan kolaborasi lah. Nah, kita lanjut. Nah, ini biar kita kenal dulu ya teman-teman ya, bahwa saya ini seorang dosen ya, dosen di Universitas Pamulang dari tahun 2017 gitu, yang saat ini mengemban amanah menjadi sebagai wakil ketua Prodi ya di 2020 dari 2023 sampai sekarang 2026 gitu. Dan saya lektor kepalanya ini baru nih teman-teman, jadi masih hangat banget gitu ya. Dan di beberapa konten-konten di Instagram saya pun juga masih hangat menyinggung masalah lektor kepala dan lain-lain kayak gitu ya. Dan saya lektor itu 2022, asisten ahli 2018. Dan saya juga sebagai editor dan reviewer beberapa jurnal. Ya belum bisa dikatakan hebat lah ya, tapi ya ada lah sedikit gitu ya teman-teman. Lalu saya juga aktif di beberapa kegiatan eksternal gitu ya. Sebagai asosiasi tentu kita sebagai dosen juga harus bisa berkiprah di luar gitu ya. Terutama asosiasi yang orientasinya akademik gitu ya. Sebagai wakil sekretaris Asosiasi Pengajar HTM dan HAN di Banten, Provinsi Banten. Lalu juga saya sebagai alumni TOT Lemhanas RI ya, TOT Training of Trainer itu di Lemhanas Bela Negara gitu. Lalu asesor kompetensi tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi sampai hari ini. Jadi mungkin dan ini sosial media saya, mungkin teman-teman ada sebagian yang udah tahu ataupun mengikuti gitu ya. Dan ini sedikit profil singkat saya untuk bisa supaya kita lebih kenal lagi barangkali kita bisa berkolaborasi dalam hal-hal yang sifatnya akademik dan keberdampakan gitu ya. Baik. Nah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa pembahasan utama gitu ya. Yang pertama itu adalah terkait masalah peta tantangan karir dosen di tahun 2026. Lalu selanjutnya bagaimana menyusun roadmap karir akademik yang realistis gitu kan. Lalu selanjutnya adalah kesalahan umum dosen dalam perencanaan karir. Nah, ini tiga alasan pokok supaya kita nggak melebar kemana-mana pembahasan karena tentu kalau kita membahas terkait masalah seputar dosen gitu ya, itu banyak sekali. Tetapi izinkan saya membatasi pembahasan kita ini di tiga sub pembahasan pokok ini gitu, yaitu tentang tiga hal ini. Gitu ya teman-teman ya. Eh, kita mulai teman-teman, coba saya mau tahu dulu nih, kalau mau kita mulai tolong komen mulai gitu di kolom chat ya. Saya mau lihat nih interaksinya gimana teman-teman. Kita akan mulai kalau semua pada komen chat mulai. Oh iya mulai semua. Oke, mantap. Waduh, oke, langsung boom chat ini. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, keren-keren. Berarti pada semangat nih. Soalnya kelemahannya webinar nih, saya tuh nggak bisa ngelihat wajah teman-teman nih, nggak bisa ngelihat ekspresi teman-teman, nggak bisa apa human touch langsung gitu ya. Oke, tapi dengan melihat kolom chat yang luar biasa ini, saya yakin semuanya sangat antusias ya. Dan ini suatu kehormatan sekali lagi, suatu kehormatan untuk saya. Baik, kita mulai. Teman-teman bisa kita lihat untuk tantangan yang ada saat ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi sebuah regulasi yang terus berkembang ya teman-teman ya, regulasi yang terus berkembang yang terus berubah ya, dinamika yang ada dari kemarin kita pernah sempat diramaikan tahun 2024 terkait masalah Permen di Dikbud 44 gitu ya, yang era eh, masa-masa menterinya masih Nadiem Makarim gitu ya. Lalu tantangan selanjutnya adalah publikasi, bagaimana persaingan ketat kita untuk menghadapi itu, lalu juga biaya semakin tinggi, kualitas jurnal semakin besar juga biayanya, even ada yang gratis pun ya kita tahulah bagaimana kompetitifnya gitu. Lalu administrasi nih, tantangan yang juga kita nggak kalah pentingnya, bahwa eh, banyak di antara kita, mungkin apalagi kampus-kampus ya, dan saya rasa semua dosen akan relate dengan ini gitu ya, bagaimana tata kelola baik di tingkat prodi, fakultas maupun universitas yang mungkin menguras waktu, tenaga dan pikiran yang akhirnya mendistraksi tugas utama kita sebagai seorang dosen. Dan ini
banyak menjadi keresahan-keresahan teman-teman dosen juga gitu ya. Lalu teknologi. Di mana ini menjadi sebuah tantangan juga nih bagaimana kita baik dalam konteks tata kelola kampus maupun bagaimana model pembelajaran, perangkat pembelajaran kita yang sudah harus berbasis teknologi. Agar apa? Agar kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi kita ini saya salah satu termasuk contoh dosen yang juga tidak anti dengan AI itu sendiri, tapi justru kita arahkan bagaimana AI itu bisa memberikan peningkatan produktivitas baik kita sebagai seorang dosen maupun juga untuk mahasiswa itu sendiri gitu, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah tantangannya adalah bagaimana kita penanganan konflik nih. Nah, ini enggak saya beberapa kali melihat kolom komentar atau bahkan ada beberapa yang banyak juga DM ke saya terkait konflik-konflik eksternal, internal, baik yang horizontal maupun vertikal ya antara dengan atasan ataupun sejawat bahkan dengan mahasiswa gitu. Jadi ini menjadi salah satu tantangan juga yang akan akhirnya membuat kita sebagai dosen itu memiliki semacam apa ya obstacle ya atau rintangan-rintangan yang membuat kita terdistraksi tujuan utama kita menjadi seorang dosen itu apa, yaitu Tridharma tentunya ya Tridharma, dan satunya lagi adalah peningkatan jabatan akademik dosen. Jadi teman-teman, banyak dosen yang berpikir bahwa JAD itu adalah hak gitu, padahal bukan, bahwa jabatan akademik dosen itu adalah kewajiban yang harus kita raih teman-teman. Sulit tentu, tetapi disitulah tantangannya, di mana bagaimana kita bisa mengelaborasikan, memanifestasikan afirmasi-afirmasi positif, kita jadikan itu sebagai sebuah kenyataan, kayak gitu teman-teman ya. Nah, tapi saya tidak untuk dalam pembahasan kali ini saya tidak terlalu mau banyak membahas ke arahnya ke konflik ataupun teknologi, administrasi dan publikasi karena nanti konteksnya akan membahasnya beda lagi. Saya nanti akan lebih fokus nih nanti dalam petanya dalam konteks regulasi ya. Regulasi karena waktu juga terbatas gitu ya, dan memang di sini strateginya adalah bagaimana kita menghadapi regulasi baru nih yang Permendikti-Saintek 52 tahun 2025 beserta dengan juknisnya yang baru kemarin disosialisasikan. Walaupun dalam juknisnya kemarin belum semua dibahas gitu ya. Kemarin itu kalau nggak salah saya ingat baru dibahas terkait masalah retensi profesor. Lalu selanjutnya kenaikan JAD, lompat jabatan yang kayak gitu-gitu. Lalu yang ketiga adalah Profesor Emeritus. Tetapi yang banyak ditunggu oleh teman-teman nih, banyak juga yang DM ke saya di Instagram saya, atau bahkan yang komen juga terkait masalah Serdos nih. Nah ini banyak banget, dan kita belum bisa jawab ya, apakah masih sama dengan aturan Cap Dirjen 53 yang petunjuk teknis Serdos itu, atau beda nih. Tapi kalau feeling saya pasti kayaknya beda sih, karena kan Permendikti-Sainteknya juga beda. Tapi ya kita tunggu lah ya itu. Nah, next kita mulai. Nah, teman-teman, disinilah tantangannya teman-teman. Saya melihat setidaknya ini tantangan yang saya rasakan, yang saya lihat secara kacamata saya. Tentu teman-teman pasti nanti punya pandangan tersendiri untuk bagaimana terkait masalah kesulitan yang ada. Di mana untuk jenjang akademik dosen, untuk dari asisten ahli ke lektor, lektor kepala dan lain-lain, ini memang ada perubahan-perubahan nih, ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya uh, apa namanya BKD tidak boleh kosong, harus berturut-turut misalnya, terutama kampus yang kesulitan jam mengajar karena mahasiswa sedikit misalnya. Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri nih, karena BKD-nya di sini harus perguruan tinggi yang sama. Nah, jadi bagi teman-teman dosen yang mungkin di luar sana yang mungkin ngajar di beberapa kampus, nah ini harus diperhatikan, home base-nya harus betul-betul sesuai home base BKD-nya di sisternya gitu ya. Jangan sampai nanti tidak memenuhi. Yang ini akibatnya akan mempengaruhi eligible status untuk kenaikan JAD kita. Nah, proporsinya nih, proporsi 35% ke lektor, 40% ke lektor kepala. Ini memang cukup sulit bagi teman-teman dosen yang mungkin publikasinya mungkin kurang produktif dan lain-lain. Sehingga ini harus proporsi persentase yang harus diperhatikan, yang harus dihitung betul-betul tuh. Jangan sampai nanti teman-teman kebanyakan ngajar, atau kebanyakan buku, kebanyakan ngebimbing skripsi, kebanyakan nguji, seolah-olah kumnya mencapai misalnya
lektor 200 mau ke lektor kepala 400. Kan berarti butuh 200 tuh. Nah, padahal yang harus dibutuhkan itu proporsi 40% dari 200 itu, gitu kan. Nah, berarti kan hampir berapa tuh? Sekitar hampir 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 100 ya, sekitar 80 ya kalau nggak salah ya. 80 90 lah. Tapi juga jangan lepas nih teman-teman, karena khawatir apa yang kita publikasi yang kita lakukan nanti dinilai nggak maksimal. Misal di POPAK itu Sinta 4 kumnya 20. Pas kita ajukan ke asesor ternyata nggak nyampe 20 karena mungkin dianggapnya jurnalnya kurang bagus atau artikelnya juga kurang, tidak, novelty kurang muncul dan lain-lain, sehingga dikasih kumnya oleh asesor JAD itu sedikit yang akhirnya mempengaruhi kumulatif dari pengajuan angka kecukupan angka kredit untuk kenaikan JAD kita. Nah, yang tantangan selanjutnya adalah predikat kinerja minimal baik. Nah, ini tantangannya antara hubungan sosial nih dengan atasan juga. Karena kenapa saya tulis ini? Karena ternyata ya teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang tidak mengalami ini nggak menjadi relate ya. Tetapi saya dengan beberapa apa dosen-dosen ya dari berbagai macam kampus itu beberapa yang curhat lah, DM segala macam dengan macam-macam lah, konflik internalnya ya, terkait bahkan ada yang gara-gara masalah, bahkan ada yang di berita loh, teman-teman mungkin tahu ada di berita Tribun itu ada dosen yang ribut sama dekannya gara-gara BKD-nya belum dinilai, sampai akhirnya ada sampai kekerasan dan ini sampai akhirnya ramai dan akhirnya ini sampai menuju ke laporan kepolisian. Bayangkan sampai sebegitunya. Nah, artinya memang hubungan-hubungan sosial ini menjadi salah satu hal yang juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Lalu tantangan selanjutnya untuk ke profesor nih, mungkin teman-teman yang hari ini hadir sebagai lektor kepala bisa melihat nih, ya, sudah harus doktor sudah pasti proporsi 45% dan ini minimal baik, dan kurang lebih sama seperti itulah tantangan-tantangan internal maupun juga tantangan-tantangan eksternal yang nantinya teman-teman akan bisa melihat ternyata tidak sesederhana itu untuk naik JAD itu. Ternyata banyak hal-hal yang harus juga diperhatikan, baik dalam konteks administrasinya, hubungan sosialnya, termasuk mereka-mereka yang terlibat untuk kenaikan JAD kita. Mungkin tim-tim staffnya atau juga pimpinan, sejawat, dan lain-lain. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, bahwa kita lihat syarat khusus publikasi gitu ya. Nah, di dalam Juknis kemarin ada hal yang menarik nih teman-teman, yang ini akhirnya diantisipasi nih. Kalau kemarin saya kan kebetulan saya pengelola jurnal juga nih ya, dan saya melihat ada beberapa jurnal-jurnal yang memang ada agak tricky ya. Kalau saya bilang nakal nggak juga, tapi agak tricky aja. Jadi gini, misalnya katakan ini jurnal ini gitu ya, jurnal A gitu ya. Jurnal A ini udah Sinta 2 ya, udah Sinta 2. Lalu karena kita tahu ya, semenjak Kepmendikti nomor 63 tahun 2025 tuh yang mengisi kekosongan dari Permendikbud 44 yang ditahan, kan keluar tuh Kepmendikti nomor 63 ya, Bapak Ibu masih ingat ya. Di situ akan akhirnya lektor kepala dosen yang lektor yang mau ke lektor kepala yang gelarnya masih S2 belum S3. Kalau dulu kan sebelum ada Kepmen 63 2025, sebelum tahun 2025, masih 2024 ke bawah, kalau yang gelarnya S2 dari lektor mau ke lektor kepala, itu harus Scopus. Ya. Kalau yang cukup Sinta 2, kalau yang dianya dari lektornya dan udah doktor. Nah, semenjak Kepmen Dikti Saintek nomor 63 tahun 2025, kalau saya nggak salah, kalau salah bang koreksi, itu bukan menurunkan kualitas ya, artinya mempermudah ya. Yang tadinya kalau yang dosen S2 mau ke lektor kepala dari lektor itu harus Scopus, ini cukup di Sinta 2. Akhirnya apa? Akhirnya permintaan untuk publikasi di jurnal terakreditasi Sinta 2 banyak sekali. Dari yang fast track, dari yang normal, regular, submit, dan sebagainya macamnya. Bahkan harganya melonjak, ada yang dari ini ya kembali ke hukum ekonomi ya, ada permintaan gitu ya, maka harga akan meningkat gitu ya. Nah, dari 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan saya dengar waktu itu di tahun 2025 awal ada Sinta 2 itu bahkan hampir 10
Bayangin, hampir 10. Karena apa? Permintaan teman-teman dosen yang S2 yang dari lektor mau ke lektor kepala itu memanfaatkan itu gitu. Akhirnya selanjutnya karena si jurnal A yang tadi yang saya bilang jurnal A ini akhirnya dia mengabaikan proses peer review yang lazim dan akhirnya juga mengabaikan kelaziman jumlah publikasi manuskrip artikel di tiap terbitan volumenya. Akhirnya ada jurnal Sinta 2, katakan jurnal A itu tiba-tiba di tahun 2025 volumenya nambah dan per volumenya puluhan artikel. Nah, ya udah itu dipakai. Nah, selanjutnya di pertengahan setelah reakreditasi dia sudah tidak terakreditasi lagi. Saat dicek di website Sintanya, dia ya udah akhirnya turun karena kalau teman-teman yang ada di sini pengelola jurnal pasti paham ya terkait kelaziman publikasi, konsistensi publikasi, jumlah artikel dan lain-lain gitu ya. Ada pelonjakan yang anomali. Karena kan dalam apa namanya dalam metadata di jurnal itu kan kita mengetahui ya histori di situ kalau ada perubahan-perubahan. Kita merubah jumlah katakan volume sekarang itu katakan 20 artikel. Tiba-tiba jadi 50 artikel, itu harus tercatat dalam histori dan itu akan menjadi catatan dari asesor akreditasi jurnal. Nah, makanya lah menurut saya maka muncullah aturan ini. Apa tuh? Yaitu ya bisa kita lihat nih, bisa kita baca bahwa bla 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 artikel bla 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 saat artikel diterbitkan dan nah ada dannya nih, kalau waktu itu nggak ada, kalau sekarang ada, dan saat dinilai statusnya. Nah jadi teman-teman gini maksudnya, ini yang menjadi tantangan kita, kenapa kita nggak boleh salah milih jurnal. Kan saya bilang kan di bawah tantangan syarat khusus publikasi dengan harus memilih jurnal dengan reputasi yang benar-benar harus terjaga gitu ya. Jadi misalnya katakan teman-teman publish misalnya teman-teman dari misal dari apa ya, dari asisten ahli mau ke lektor, itu kan minimal harus Sinta 4 tuh ya kan. Nah tahun ini iya Sinta 4. Nah tapi kan teman-teman nggak ngajuin lektornya tahun ini kan, tahun depan katakan misalnya 2027, ternyata itu jurnal di tahun 2027 ini misal ya, pas dicek oleh asesor dia udah discontinue, udah nggak terakreditasi lagi, maka itu gugur tuh syarat khususnya. Nah, bayangin, kita mana tahu ya, tahun ini kita udah berjuang ngejar itu Sinta 4 dari teman-teman yang dari asisten ahli mau kolektor ya. Udah bayar, udah nulis, udah ya perjuangan publikasi pada umumnya lah. Ternyata tahun depan pada saat teman-teman mau ngajuin, itu jurnal udah nggak Sinta 4 lagi. Gara-gara dia tidak menjalankan kelaziman tadi saya bilang. Akhirnya termasuk ini Sinta 4 apalagi Scopus lebih nyesek lagi kan. Nah sama nih semua, baik lektor kepala ataupun guru besar, ini bener-bener harus diperhatikan dalam memilih jurnal. Jadi kalau udah jurnal-jurnalnya yang kayaknya, jadi ciri-cirinya gini teman-teman, kalau udah tiba-tiba publikasi yang melonjak, misalnya di tahun 2024 satu volume satu isu dia tuh nerbitin misalnya katakan 20 artikel, tiba-tiba di 2025 dia langsung nge-publish 50 artikel, 60 artikel, ini udah indikasi bakal pasti turun itu akreditasi, saya jamin. Kenapa? Karena ada rasio kelaziman tuh. Kalau teman-teman pengelola jurnal pasti paham banget lah, jumlah editor ya, jumlah reviewer mitra bestari ya kan, proses peer review-nya yang ada dalam metadata, itu semua pasti teman-teman akan dilihat tuh dan pasti akan ngedrop skornya dalam kalau ngajuin akreditasi di aplikasi Arjuna namanya. Kalau teman-teman ada Arjuna Dikti, itu tempat dimana teman-teman untuk bisa akreditasi jurnal. Tapi kita nggak ngomongin jurnal ya, kita ngomongin masalah ini supaya kita nggak salah pilih jurnal. Oke, next. Sebentar, next. Oke, lanjut ke pembahasan yang keduanya. Bagaimana sih menyusun roadmap karir akademik yang realistis? Nah, kenapa ada kata-kata realistis, teman-teman? Nah, ini izin saya pakai roadmap untuk dosen baru ya, dari tahun ke-1, kedua, dari ketiga, dan seterusnya. Karena sebenarnya kalau udah dosen 4-5 tahun ke atas sebenarnya udah nggak perlu lagi diarahkan seperti atau mungkin di BIMTEK atau mengikuti hal-hal seperti ini ya. Langsung fokus kepada publikasi. Tetapi
kadang kita ini sering bukan kecantol, sering kepleset di 3 tahun pertama sebagai dosen. Ya, nah ini penting nih buat teman-teman. Memang kan webinar ini kan diperuntukkan untuk dosen baru juga ya, ya dari TP ke AA, AA pun atau ke lektor. Nah, di tahun pertama, teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama, itu mengajar penuh BKD itu udah pasti akan BKD sister ya. Lalu mulai nulis nih, teman-teman mulai nulis minimal 1 artikel. Nggak perlu fokus, nggak perlu muluk-muluk Scopus dan lain-lain, nggak. Cukup Sinta 6, 5, 4. Jadi buat teman-teman untuk bisa mau masuk dari tenaga pengajar ke asisten ahli, itu jurnal Sinta 6, 4, 5 itu masih bisa. Kayak gitu ya. Lalu ikuti seminar-seminar nasional, internasional, dan lain-lain. Lalu yang paling penting teman-teman, jangan lupa ikut pekerti ya. Walaupun nanti di dalam Serdos itu belum tentu diwajibkan, karena kita nggak tahu juknisnya kayak apa, tapi pekerti itu banyak ruginya ya. Karena disitulah ilmu pedagogi kita itu diasah, bagaimana kita menyusun RPS, bahan ajar, bagaimana mengintegrasikan hasil riset PKM dengan bahan ajar, lalu bagaimana juga kita menyusun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, bagaimana kita mengajar berdasarkan metode-metode yang tepat ya, yang tepat dan keterbarukan. Itu ada dalam ilmu pekerti, pelatihan keterampilan instruksional ya kalau salah singkatannya gitu ya. Dan biayanya biasanya di bawah 2 juta kok, dan itu online. Dan kampusnya tadi harus kampus yang diakui oleh Dikti ya. Yang setahu, kalau dulu saya di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Ada juga banyak loh, ada di UI, ada di Unpas, ada di banyak lah, banyak banget lah pokoknya. Ya, dan mungkin di yang hadir di sini yang di Zoom ini mungkin ada kampusnya penyelenggara pekerti, ada mungkin ya gitu. Dan tapi tetap untuk masalah itu kita tunggu juknisnya. Nah, sebelum masuk ke tahun kedua, teman-teman pastikan teman-teman ini sudah tertib administrasi. Di dalam komputer teman-teman sudah harus tersusun folder A, B, C, D, laporan BKD sistem juga. Folder A, B, C, D itu apa? Folder di mana teman-teman mengarsipkan dokumennya. Kalau folder A itu bidang pendidikan, folder B bidang penelitian, folder C bidang PKM, folder D itu bidang penunjang. Jadi misalnya teman-teman ngajar semester ini, itu simpen tuh di situ surat SK rektornya, SK dekannya, surat tugas dari kaprodinya, lalu absen nilai disusun berurutan sesuai dengan surat tugas. Itu yang rapih tuh teman-teman. Nah, masukin tuh di folder A kayak gitu kan. Terus teman-teman misalnya nulis bahan ajar atau modul. Nah, itu masukin lagi di folder A. Folder B, publikasi jurnal atau buku referensi, masukin di folder B. Folder C, Bapak Ibu pengabdian kepada masyarakat atau jadi pengelola jurnal. Nah, ini masukin di folder C. Kayak gitu teman-teman. Lalu teman-teman ada penunjang nih. Misalnya jadi reviewer jurnal, ikut seminar sana sini, narasumber sana sini misalnya. Nah, masukin ke folder D. Itu harus sudah mulai dari awal. Teman-teman, kunci dosen itu nggak boleh kutil, kurang teliti, kudis, kurang disiplin, kurap, dan kurang rapih. Kalau udah itu Bapak Ibu jaga, tentu akan mudah untuk nanti peningkatan JAD-nya. Karena banyak di antara kita dosen-dosen itu dokumen sebenarnya dia bagus, kinerja baik, tetapi dokumen berantakan entah kemana. Surat tugas ngajar kemarin nggak tahu bagaimana kemana itu barangnya, lalu jurnal juga nggak tahu dokumen di mana dan lain-lain. Nah, itu harus dimulai dari awal teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini 1 tahun pertama teman-teman menjadi dosen, itu adalah 1 tahun di mana akan menjadi cerminan teman-teman akan mau jadi apa ke depan. Lalu di tahun kedua, nah teman-teman ini sudah bisa mulai masuk ke syarat nominasi dan eligible Serdos nih. Ya, walaupun juknisnya belum ada, tetapi di dalam permennya itu sudah akan akan mulai dicanangkan seperti itu. Ya mungkin kurang lebih nggak jauh beda ya dengan yang Serdos yang kemarin. Apalagi sekarang kan Serdos sudah lebih mudah ya, tidak ada TKDA dan TOWEB gitu ya. Jadi udah nggak perlu ada biaya lagi tuh. Kalau dulu tahun 2025 ke bawah itu ada TOWEB dan TKDA. Ada teman saya yang bahkan sampai 5-6 kali tes TOWEB. Jadi bayangin satu ujian itu kan di member PLTI gitu ya dulu, itu satu ujian itu 330.000, ngulang hampir 10 kali, berarti hampir 3 jutaan tuh demi supaya lulus TKDA dan TOWEB. Nah, tapi mereka sekarang alhamdulillah tidak ada itu. Tetapi tantangannya apa? Tantangannya tentu yang eligible semakin banyak dan maka persaingan JAD semakin ketat. Maka kuncinya sekarang untuk bisa meraih Serdos itu harus
tingkatkan eligible-nya itu dengan nominasinya itu dengan JAD yang lebih tinggi. Jangan sampai nanti yang asisten ahli kalah dengan yang lektor. Makanya tingkatkan JAD supaya kita bisa nilainya lebih bagus dalam nilai NGB ya, nilai gabungan dasarnya. Nah, nanti untuk masalah kiat-kiat sukses sales tentu ada pembahasan tersendiri ya, dan akan panjang banget lagi nanti. Nah, lalu di tahun kedua ini konsisten Dharma, kejar JAD pertama ke asisten ahli ya. Nah, ini penting teman-teman. Kayak kita jadi dosen itu 2 semester aja cukup, langsung semester 3 harus wajib kudu mesti deh udah ngajuin itu yang namanya asisten ahli. Nah ya, ajuin, jadi jangan sampai kelewat. Kalau sampai kelewat nanti akan mempengaruhi karir karir ke depan kita gitu ya. Nah lalu yang keempat, kejar JAD ke lektor bagi yang udah doktor. Jadi kebetulan kami di Fakultas Hukum Universitas Pamulang kemarin masih baru ngangkat dosen baru ya tahun ini, dia udah doktor. Ada yang udah doktor, ada. Nah, itu nanti dia kalau udah mau JAD pertama jangan ke asisten ahli, langsung ke lektor karena itu bukan lompat jabatan namanya, tapi kalau dari awal sudah S3, maka JAD pertamanya memang lektor. Kayak gitu ya. Nah, lalu selanjutnya yang keempat, kejar syarat nominasi dan eligible Serdos. Ini yang harus penting teman-teman ya. Harus dikejar syarat nominasi, jangan sampai enggak. Terutama pemenuhan BKD itu harus terpenuhi. Nah, lalu selanjutnya di tahun ketiga, teman-teman ini harus sudah konsisten Tridharma nih. Nggak boleh ada lagi tuh yang namanya nggak ada publikasi dan lain, itu harus ada semua. Publikasi itu kalau bisa setiap semester. Setiap semester. Jadi gini teman-teman, dikatakan tahun 2026 nih sekarang nih. Nah, kita kejar jurnal yang bagusnya itu satu ya. Artinya yang Sinta 2-nya, yang Scopusnya tentu pasti setahun sekali ataupun 2 tahun sekali gak apa-apa. Tetapi untuk tiap semesternya itu usahakan ada publikasi yang entah itu Sinta 6, Sinta 5 atau bahkan yang Trides Copernicus, EBSCO dan lain-lain itu nggak apa-apa. Itu untuk pemenuhan BKD-nya, untuk melatih kita dalam menulis jurnal, menulis manuskrip untuk diterbitkan menjadi artikel di jurnal gitu ya. Lalu kedua, menentukan diri nih ke lektor atau lompat jabatan ke lektor kepala. Nah, misalnya gini teman-teman. Teman-teman katakan di tahun kedua teman-teman menjadi dosen, itu kan asisten ahli. Nah, teman-teman harus bisa berkaca diri nih misalnya ya. Kira-kira saya bisa nggak ya untuk lompat jabatan dari asisten ahli langsung ke lektor kepala? Atau yang lainnya lagi, bisa nggak ya saya yang lektor bisa langsung ke guru besar langsung? Nah, kayak gitu ya. Maka nanti ini salah-satunya akan kita bisa lihat di dalam juknis yang ada. Nah, di tahun keempat, jika teman-teman di tahun keempat sudah serdo, sudah lektor kepala, maka dosen sudah dalam posisi mandiri serta sadar akan karir berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman, menurut saya pribadi, kalau teman-teman sudah di tahun keempatnya sudah serdo, sudah lektor, itu teman-teman udah masuk dalam jenjang dosen yang menengah lah. Artinya secara karir itu sudah masuk dalam karir yang menengah. Tinggal fokus untuk naiknya lagi. Karena saya sampaikan di atas nih, di atas ya, saya yang di orange ini, bahwa memang tantangan dosen itu bagi apa dosen baru ya, itu di 3 tahun pertama bener-bener tuh menjadi tantangan. Kenapa? Ya apalagi ya tadi yang tantangan yang sebelumnya yang saya sampaikan terkait mungkin jam ngajar mungkin nggak banyak bagi beberapa kampus gitu ya, lalu juga mungkin konflik-konflik internal eksternal dan lain-lain, itu menjadi tantangan tuh. Adaptasi tuh di situ berat banget. Di satu sisi kita harus memahami pedagogik, di satu sisi ada kepribadian, sosial dan profesionalitas ya, kompeten. Makanya dalam Permendikti-Saintek 52 itu kita harus ada 4 kompetensi dasar kan. Nah, ini benar-benar emang akan kepake banget nih dalam dunia dosen, terutama dosen-dosen baru yang harus ada adaptasi. Itu ya teman-teman ya. Sebelum takut kelewat, ini sampai jam berapa ya, Bu Salsa? Hari ini sampai jam 4, Bapak. Oh, jam 4. Ya, 10 menit lagi dong, nggak berasa ya. Oke, baik, lanjut deh, saya percepat ya. Nah, teman-teman nih, ini mungkin bisa dibaca aja ya teman-teman ya. Jadi, yang tadi saya bilang di sebelumnya, bagaimana kita mengukur, ini kan di poin 2 dan poin 3 di tahun ketiga, bagaimana kita mengukur gitu ya. Nah, ini dilihat nih teman-teman. Kira-kira teman-teman sanggup nggak nih, yang dari asisten ahli mau langsung ke lektor kepala, tapi syaratnya 2. Syaratnya 2. Syaratnya ada 4 publikasinya.
Dan itu harus Scopus semua, minimal Q2. Nah, Q2 skema GoJR-nya pun sama impact factor-nya pun juga ada syaratnya juga tuh, Mungkin ya dikira kan? sejam terakhir Nah, pertanyaan kali. penulis first author sekaligus koresponden. Nah, kira-kira bagaimana nih? Bisa atau enggak? Nah, kalau tidak bisa, dan dikira-kira rasanya, kayak nggak mungkin deh saya. Karena memang sih ada beberapa teman-teman dosen kita yang publikasi luar biasa sekali gitu. Bahkan belum jadi dosen pun publikasi udah banyak. Memang ada seperti itu. Tapi kan bisa dihitung jari ya. Tapi bagaimana teman-teman yang kebanyakan ini? Karena ada cerita gini teman-teman, ada dosen, dia waktu itu tahun 2023-an dia sengaja dari asisten ahli nggak mau ke lektor, nggak mau, dia nabung terus sampai akhirnya dia belum nemu nih syarat khususnya, belum dapat gitu istilahnya, tapi kumnya udah hampir ke 400 sampai syarat ke kepala. Akhirnya apa, dia dengan lamanya bahkan akhirnya sampai kesalip oleh juniornya udah pada lektor, dia masih asisten ahli. Akhirnya kadang ngerasa udah seperti itu, akhirnya dia mau nggak mau ya udahlah, akhirnya dia lektor, ujung-ujungnya ke lektor juga. Nah, kan ini wasting time banget ya. Tadinya harusnya dia udah mau siap-siap ke lektor kepala, ini gara-gara dia mau obsesi dari asisten ahli ke lektor kepala tapi tidak melihat dengan syarat khususnya, akhirnya dia lama di asisten ahli, akhirnya baru lektor kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita diperhatikan, jangan sampai obsesi-obsesi itu yang akan mendistraksi sebuah realitas dan realistis itu tadi ya, sesuai tema kita hari ini gitu. Nah, ini teman-teman, contoh aja sih ya, ini sih contoh aja. Ini sih contoh aja ya, apa namanya, apa yang saya alami gitu ya. Nah, ini supaya kita relate gitu. Nah, teman-teman, di gambar satu itu adalah komitmen ya, komitmen untuk bisa bagaimana meningkatkan GAD. Jadi komitmen saya jadi dosen tahun 17, saya udah berkomitmen di tahun 2017, 1 tahun kemudian saya harus punya JAD pertama saya. Waktu itu saya begitu. Nah, ya barangkali teman-teman, dan ini termasuk yang lama lah, jadi jangan contoh juga ya. Nah, setahun pertama, alhamdulillah 2018 saya dapat JAD pertama saya sebagai asisten ahli. Itu saya seneng banget. Bahkan SK-nya waktu itu saya ngambil langsung dari ke Bandung waktu itu. Karena di LL Dikti wilayah 4 saya. Kan kampus kami kan Universitas Pamulang di LL Dikti wilayah 4 yang di bawah naungan LL Dikti 4 wilayah Jawa Barat Banten, dan kantor LL Dikti 4 itu di Bandung gitu. Waktu itu instruksinya ngambil SK asisten ahli ke Bandung ke kantor. Nah, itu saya senang banget tuh, sampai saya foto segala macam, namanya kita JAD pertama ya. Nah, karena setelah punya JAD pertama kan senang ya, jadi bisa mulai ngebimbing, bisa nguji skripsi dan lain-lain. Akhirnya itu kan menambah juga penghasilan kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya saya itu kan waktu itu eligible-nya harus 2 tahun ya dari JAD pertama ya. Maka kan saya asisten ahli kan 2018. Maka berarti 2020 kan saya harusnya kan serdos ya. Nah, ini cerita menariknya di sini nih. Nah, bahwa waktu tahun 2020 saya ketinggalan informasi, dan akhirnya di 2020 gelombang 1 saya nggak ikut gara-gara ada administrasi yang belum saya selesaikan. Ketinggalan informasi lah gitulah. Kan waktu itu COVID tuh, kebanyakan di rumah, kebanyakan kita paranoid dengan virus-virus COVID itu saya ingat banget betul tuh, karena waktu itu lagi COVID-nya tuh, lagi bener-bener social distance banget, PK apa pembatasan sosial gitu lah ya. Nah, sehingga akhirnya saya masuk ke gelombang 2 di akhir tahun 2020. Ternyata kuota nasional itu menyempit, mengecil di gelombang 2-nya. Akhirnya hanya yang diprioritaskan yang lulus itu yang udah lektor. Karena saat itu saya asisten ahli. Nah, ini saya terpukul sekali sebetulnya di tahun 2020 akhir. Nah, ternyata di awal tahun 2021 itu berubah ketentuannya. Jadi Serdo Smart. Nah, ini teman-teman kalau yang tahu pasti masih ingat ya, 2021 awal itu Serdo Smart. Itu bayangin gelombang pertama belum tahu sama sekali, yang dulu kan 2020 nggak ada tuh yang namanya video pembelajaran, pekerti itu nggak ada. Bahkan TKDA dan TOEP pun
nilainya bisa dikumulatifin, bahkan ada grading ya. Nah, kalau yang 2021 itu nggak ada, adanya passing grade masing-masing. Nah, ini menjadi sangat sulit sekali. Tapi alhamdulillah ternyata lolos juga di 2021. Itu saya sampai sujud syukur banget karena di situ kan kita akhirnya mendapatkan penghasilan tambahan ya. Kalau misalnya kita asisten ahli kan pangkat waktu itu 3B berarti 2,8 juta setiap bulan tuh. Nah, ini buat jadi motivasi nih buat teman-teman, persiapkan itu gitu ya. Nah, lalu dari 2021 saya nggak ngajuin, waktu dulu ada lektor 200, lektor 300, lektor kepala 400, lektor kepala 550, lektor kepala 700. Dulu ada begitu, sekarang nggak ada. Nah, tapi dulu saya waktu itu nggak mau lektor lektor 200. Saya agak lama makanya. Jadi dari 2018 saya asisten lagi, saya nabung dulu tuh. Tadinya mau 2020 2021 saya ajuin lektor, cuma saya tahan, saya publikasi. Akhirnya ya udah, akhirnya cukup 2022 ngajuinnya 2021 dan berhasilnya di 2002 lektor 300. Nah, lanjut pas ke lektor kepalanya sekitar jeda 3 tahun dari 2022, saya itu dari 2024 sebenarnya dokumen lektor kepala saya. Tuh, nge-lag lagi. Aku hilang lagi. Aduh, aku nge-lag soalnya. Negara itu kan kalau LK sama GB kan ke kementerian kita yang ngajuinnya ya, itu tetap ketahan tuh. Dan saya 2024 udah siap sebenarnya. Sampai Kayaknya nge-lag akhirnya tadi. lah keluar Kepmendikti nomor 63 di tahun 2026, 2025, saya ikut ajuin lektor kepala tuh. Gelombang pertama gagal, bayangin. Terus pertengahan tahun 2025 gelombang kedua gagal lagi. Sampai akhirnya nyoba lagi yang ketiga di akhir tahun 2025. Alhamdulillah akhirnya lulus juga seperti itu. Nah, lalu kembali pada pelaporan BKD. Nah, ini di gambar yang ketiga ini ada konsistensi memenuhi BKD. Nah, ini contoh teman-teman dosen yang konsisten mengisi BKD. Jadi kalau teman-teman ada yang bolong-bolong nih, yang nggak ijo-ijo, gitu ya kan, ada yang hijau, ada yang merah. Yang merah-merah ini nggak boleh nih teman-teman, harus berurutan karena ini satu syarat eligible untuk baik untuk Serdos maupun juga untuk JAD. Nah, harus kayak begini teman-teman. Rekapan laporan kegiatannya di BKD sisternya harus memenuhi semua. Dan bagaimana untuk mendapatkan ini semua, teman-teman harus mengedepankan nilai komitmen, kompeten, konsisten, plus ikhlas dan peduli. Ikhlas di sini bukan berarti kita kerja nggak dibayar, bukan, salah besar. Tapi bagaimana kita bisa menginternalisasikan sebuah upaya ikhtiar yang kita lakukan menjadi sebuah nilai-nilai ibadah yang akhirnya kita akan selalu tawakal di dalamnya dan selalu berserah diri. Karena perjalanan karir saya dari 2017 sampai 2025 tuh banyak banget kegagalan-kegagalan yang ini perlu ada nilai-nilai ikhlas dan peduli yang harus bisa kita tanamkan untuk kita bisa tetap bertumbuh, nggak demotivasi gitu loh. Ini yang menjadi bahaya gitu teman-teman. Ya, lalu selanjutnya eh next. Nah, ini singkat saja. Kesalahan umum yang pertama, ini teman-teman nih, mohon perhatiannya, terutama dosen baru yang mungkin masih belum tahu kita harus ngapain. Pertama, salah prioritas. Jadi banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang nggak substansi gitu ya. Kita kan publikasi jurnal, publikasi riset dan lain-lain ya, tetapi nggak ke arah sana. Jadi lebih banyak mengerjakan hal-hal yang mungkin organisasi-organisasi gitu ya. Dan ini dan itu akhirnya energi kita sudah habis duluan dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya waktu habis saja buat hal-hal yang kayak gitu ya. Lalu berhenti di zona nyaman. Nah, ada yang cuma mau asisten ahli doang atau lektor doang, ini nggak bisa teman-teman. Karena kalau kita ngomongin akreditasi dalam indikator kinerja utama IKU 4 bidang SDM ya, terkait akreditasi BAN PT, itu teman-teman bahwa kalau yang di S1 yang bisa dihitung untuk skor itu minimal lektor Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman dosen yang masih tenaga pengajar, asisten ahli, itu belum memberikan kontribusi positif untuk prodi ya. Jadi teman-teman harus bisa nih, saya harus bisa berkontribusi untuk prodi bagaimana meraih lektor tadi gitu. Nah, lalu selanjutnya salah menemukan linearitas. Nah, ini yang banyak juga menjadi syarat kita untuk banyak ditolak oleh para asesor-asesor JAD. Yang apa sih linearitas, maksudnya kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman misalnya gelarnya namanya manajemen sumber daya manusia, tapi publikasinya kebanyakan masalah manajemen pemasaran misalnya.
Terus ngajarnya juga kebanyakan masalah terkait akuntansi perpajakan dan lain-lain. Misal toh. Maka itu nggak linear teman-teman. Ini tuh yang disebut dengan segitiga linearitas antara gelar kita, antara tridharma apa namanya ngajar kita dan juga publikasinya. Jadi contoh misal gini, apa namanya waktu S2 itu kan S1 S2 S3 itu kan hukum tata negara, konsentrasi spesifik ya hukum tata negara, ilmu hukum tapi HTN gitu ya. Nah maka publikasi saya itu seputar HTN tentang hubungan antar lembaga negara, terkait masalah konstitusionalitas, terkait masalah terkait masalah good governance, terkait masalah government, terkait masalah constitutional review dan lain-lain. Publikasinya ngajarnya pun sama tentang masalah hukum acara konstitusi, tentang hukum tata negara, hukum administrasi negara bolehlah. Lalu selanjutnya juga pemerintahan daerah, ilmu perundang-undangan dan lain-lain. Jadi itu harus linear. Lalu bagaimana kalau saya ternyata kasih jam ngajarnya sama pimpinan prodinya nggak linear? Nah ini yang menjadi tantangan tadi nih di awal, yang harusnya pimpinan kampus harus memahami itu, karena kalau nggak kasihan nanti dosennya. Sekarang Bapak Ibu, itu linearitas menjadi isu banget bagi para asesor JAD yang sekarang nih, gitu. Karena apa? Kayak kemarin ini cerita aja ya. Waktu pengajuan lektor kepala, ada yang dia itu apa namanya gelar publikasinya hukum tata negara, tetapi tesisnya hukum pidana. Nah ini beda nih, ditolak ajuan lektor kepalanya. Coba teman-teman, nah ini contoh agar, dan sama bukan cuma ke lektor kepala doang, ke lektor juga, ke asisten ahli. Nah ini yang perlu diperhatiin teman-teman nih gitu. Nah, lalu yang terakhir, tidak bergaul. Nah saya rasa se-introvertnya kita gitu ya, kalau kita energi kita suka gampang habis kalau bersosial gitu. Tapi se habis-habis energi kita jangan sampai nggak bergaul. Dalam konteks apa? Dalam konteks membangun circle akademik. Jadi gini teman-teman, kita jangan sampai energi kita habis dengan hidup sendiri. Tapi berkolaborasi lah, mencari teman-teman dengan catatan yang satu ranting keilmuan. Misalnya si A, si B, si C itu ranting keilmuannya misalnya ilmu kimia, misalnya gitu ya, ilmu kimia. Nah, maka si A, si B, si C ini berkolaborasi lah. Si A nulis nulis manuskrip, si B nulis manuskrip, si C nulis manuskrip. Lalu dia berkolaborasi bertiga, sehingga pada satu tahun yang sama dia melakukan publikasi break jurnal, satu publikasi yang melekat ke satu individu, tetapi dapat tiga publikasi. Ini yang disebut dengan kolaborasi gitu. Karena ini salah tidak. Kenapa? Karena ini bagian dari bagaimana kita bisa untuk meningkatkan publikasi, tapi tentu dengan kolaborasi yang sehat, bukan nama ngejoki lain-lain, itu lain cerita. Kalau itu mah ya pasti diomongin lagi ya. Tapi ada tips dan trik. Kalau nggak salah saya juga ada pernah melihat konten kreator juga, edukreator, profesor guru besar di salah satu kampus negeri di UNJ, Negeri Jakarta. Profesor mengatakan demikian, kolaborasi itu penting sekali untuk bisa membangun rekam jejak seperti itu, ya. Nah ini terakhir sebelum pas banget nih di jam 3 ya Bu Salsa ya. Nah ini reminder aja sih teman-teman bahwa kita mungkin selama ini banyak membicarakan terkait masalah publikasi, tapi sedikit dari antara kita yang membicarakan bagaimana membangun profesionalitas, nilai pedagogik, kepribadian sosial dan profesional, terutama terkait masalah pedagogik. Karena apa? Karena dosen itu punya peranan sentral untuk bisa bagaimana mengintegrasikan keterampilan abad 21 itu 4C ya. Ini mungkin teman-teman pendidikan yang di SPD, NPD ini udah paham banget lah pastinya. Nah, jadi critical thinking, communication, collaboration, dan creativity ini di luar masalah 4 kompetensi dasar yang tertuang dalam Permendikbudristek 52 ya. Jadi bagaimana kita sebagai dosen itu juga jangan cuma mikirin diri sendiri publikasi gitu ya. Ini reminder buat kita semua. Tapi bagaimana kita membangun jalan berpikir kritisnya mahasiswa,
menjalin komunikasi dua arah. Ada yang namanya teori jigsaw gitu ya. Kalau teman-teman pendidikan paham lah itu ya. Lalu ada kolaborasi antar mahasiswa. Lalu kreativitas. Jadi jangan sampai RPS yang kita buat itu hanya metode pembelajaran yang ceramah semua. Nah itu kalau juga dalam akreditasi kan juga pada saat asis Sofia coba melihat RPS kumpul RPS ya kan kalau kayak gitu kan juga nggak bagus juga ya. Nah ini harus kita lihat nih bagaimana kita sebagai seorang dosen tetap betul-betul melihat meningkatkan, mengimprove ya, mengencourage skill pedagogi kita. Makanya saya di beberapa konten saya yang sebelumnya pernah saya bahas tuh terkait masalah syarat pekerti apakah masih wajib dalam Permendikbudristek 52 tahun 2025 atau enggak. Memang dalam Permendikbudristek 52 tidak tertuang secara eksplisit ya, tidak tertuang secara eksplisit. Tetapi logikanya kompetensi dasar kita adalah pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Bagaimana mengukur ilmu pedagogi kita jika tidak ada indikator yang jelas? Maka salah satu indikator yang jelas adalah bagaimana kita mengikuti pelatihan keterampilan instruksional yaitu pekerti itu tadi. Jadi teman-teman mungkin bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Mungkin singkat saja dari saya itu. Terima kasih Ibu Salsa. Saya kembalikan kepada Ibu Salsa.